Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi. Semoga hari-hari kita senantiasa berada dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan memudahkan jalan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan, senantiasa kita cintai. Kecintaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta tanpa syarat. Sebagaimana kita rasakan, mungkin ketika kita mencintai seseorang, itu minimal harus tahu orangnya dengan bertemu. Tapi dengan Rasulullah kita tidak pernah ketemu, tapi kecintaan dan kerinduan itu selalu ada. Mudah-mudahan inilah yang akan membawa kita untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan tersebut. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di One Day One Hadis, satu hari satu hadis. Kemarin kita sudah baca atau sudah kita dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran untuk kita selalu bermuka manis ketika bertemu dengan orang lain. Dan pada kesempatan kali ini hadis yang akan saya bacakan adalah hadis yang berkenaan dengan bertutur kata yang baik. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat senang ketika bertemu atau melihat orang yang tutur katanya baik, perkataannya menenangkan, ucapan-ucapannya lembut. Setiap apa yang dia lafazkan menimbulkan ketenangan bagi orang yang diajaknya dalam berbicara. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabikalimatin thayyibatin. Yang artinya dari Ibnu Hatim radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap neraka meskipun dengan sedekah separuh biji kurma. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka cukup dengan tutur kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misal ada seseorang yang tidak mampu untuk bersedekah banyak atau mengeluarkan rezekinya yang berlebih, karena untuk makan saja dia kekurangan misalnya, maka minimal fabi kalimatin thayyibatin, dia dapat bertutur kata yang baik. Sebab hadis ini mengajarkan kepada kita semua, ittaqun nar, takutlah kalian dengan bahayanya siksa neraka, dan hindari itu walau bisyikki tamrotin, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Namun kalau tidak mampu juga bersedekah dengan separuh biji kurma saja, maka fabikalimatin thayyibatin, berkatalah kita dengan kata-kata yang baik. Coba ketika kita bertemu dengan orang lain yang tutur katanya indah, menyejukkan, dan juga membuat kita tenang, pasti kita simpati dan terkagum. Minimal dengan ucapan luar biasa orang itu, perkataannya bagus-bagus, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong jelek, yang keluar dari lisannya adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita pun ketika berkata yang baik, selalu bertutur kata dengan sopan, kita akan mendapatkan doa-doa kebaikan dari orang lain. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Karena apa? Sopannya kita dalam berbicara. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hanya tambahan, sebagaimana disebutkan Nabi, tidak sempurna iman seseorang kepada Allah dan dari akhir, atau ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia sanggup falyaqul khairan, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, aw liyasmut. Kalau nggak sanggup atau kalau nggak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka lebih baik dia diam. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada istilah mulutmu harimaumu. Ya benar. Sebab lidah tidak bertulang. Karena dia tidak bertulang, dia lebih mudah menyakiti orang lain. Mungkin kalau kita menzolimi orang dengan cara memukul misalnya ya,
itu akan hilang dalam beberapa waktu, bekasnya pun akan hilang. Tapi kalau perkataan yang membuat orang sakit hati, ini sampai kapanpun dia akan ingat perkataan itu. Bahkan ada yang sampai ngomong, sampai mati nggak akan kumaafkan, kan begitu ya. Maka apa? Kita jaga lisan kita, kita latih lidah kita ini untuk bertutur kata yang baik agar tidak menyakiti orang lain. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadis satu ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi saya pribadi dan kita bersama, sehingga ke depan kita sama-sama melatih diri, kita sama-sama menjaga lidah kita agar senantiasa bertutur kata yang baik serta menghindari perkataan-perkataan buruk yang dapat menyakiti hati orang lain. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah, mungkin itulah hadis yang dapat saya bacakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang tepat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.